Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak Scorpio di bulan Juni tahun 2020. Oke, langsung saja. Ini adalah ramalan zodiak Scorpio di bulan Juni tahun 2020. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Pembacaan ramalan ini bersifat general, jadi resonate tidak resonate. Sekali lagi saya katakan tergantung kepada moon and rising kamu. Dan pembacaan saat ini lengkap dari hubungan asmara, pekerjaan, karir, peringatan, perasaan, dan sosial, dan sebagainya. Oke, kita awali pembacaan zodiak untuk zodiak Scorpio di bulan Juni tahun 2020 dari urusan keuangan terlebih dahulu. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, untuk permasalahan keuangan, di sini saya sarankan yang pertama adalah jangan membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan lah. Karena di sini beberapa Scorpio seringkali yang namanya membeli sesuatu padahal dia itu tidak membutuhkan sesuatu itu. Scorpio itu kok kenapa seringkali membeli sesuatu untuk membuat orang lain terkesan. Jadi seakan-akan kamu itu terlalu memaksakan diri membeli sesuatu untuk bisa membuat orang lain itu terkesan. Jadi seakan-akan memang kamu itu sebenarnya nggak butuh sesuatu itu, tetapi nggak tahu kenapa kamu tuh menuruti keinginan membeli sesuatu itu padahal kamu nggak butuh dan malah tujuannya adalah untuk membuat orang lain terkesan. Jadi di sini bisa saya katakan hindari terhadap hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut bisa mengakibatkan kamu dalam kondisi yang cukup ruwet di dalam kondisi keuangan kamu. Ruwet ya dalam kondisi keuangan kamu. Jadi kamu harus menghindari hal itu. Kemudian di sini di awal bulan Juni tahun 2020 sebenarnya secara keseluruhan bisa dikatakan dalam kondisi finansial kamu bisa dikatakan tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti di minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kamu selalu membeli sesuatu yang sebenarnya kamu itu belum membutuhkan. Dan yang kedua, kamu tuh terlalu sering membeli sesuatu hanya untuk membuat orang lain itu terkesan. Jadi di sini kesannya memang pengeluaran kamu itu lebih sering keluar untuk hal-hal yang sebenarnya kamu itu masih belum perlu. Hal-hal yang sebenarnya kamu itu masih belum membutuhkan sesuatu itu. Jadi itu memang harus kamu hindari untuk bisa mencegah kekacauan di dalam sebuah sistem finansial kamu di bulan Juni tahun 2020. Nah, tetapi itu menjadikan suatu semangat juga. Semangatnya bagi seorang Scorpio ada satu hal yang menjadi titik kunci atau titik pencerahan yang menjadikan Scorpio itu semangat di dalam bekerja, di dalam urusan keuangan. Nah, motivasi terbaik bagi seorang Scorpio saat ini adalah ketika Scorpio itu melihat isi dompet. Kalau isi dompetnya itu tipis kayak peci, itu malah semangat daripada Scorpio itu tinggi. Ketika semangat Scorpio itu tinggi, maka dia akan memberikan sebuah pencerahan kepada dirinya untuk bisa bekerja lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Jadi di sini kalau bisa saya katakan memang kalau untuk sisi keuangan hal ini masih menjadi hal-hal yang masih cukup cukup aman lah. 70% saya katakan aman walaupun memang kamu sering membeli sesuatu yang memang belum kamu butuhkan, tetapi di minggu pertama kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup aman, bahkan sampai dengan minggu kedua bisa dikatakan masih cukup aman, tetapi hindari yang namanya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak kamu perlukan. Kemudian memasuki minggu ketiga dan minggu keempat, di sini bisa dikatakan sangat dingin, sangat adem sekali kondisi keuangan kamu meskipun ada pengeluaran yang skalanya cukup besar, tetapi di sini kamu bisa cukup sabar untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut. Jadi bisa dikatakan untuk sisi keuangan di bulan Juni tahun 2020 cukup stagnan, cukup stabil, naik turun itu adalah hal yang wajar. Tetapi di sini saran saya yaitu tadi di awal-awal tadi, jangan membeli sesuatu yang sebenarnya kamu tidak memerlukan sesuatu itu. Dan ingat, jangan membeli sesuatu hanya untuk membuat orang lain itu terkesan dengan pencapaian kamu. Kemudian kita beralih ke yang lainnya. Sisi keuangan sudah, kemudian kita beralih ke sisi permasalahan. Permasalahan Scorpio memang seakan-akan kok tidak ada habisnya. Permasalahan satu selesai, permasalahan yang lainnya kok ikutan malah masuk. Satu bisa diselesaikan, kok satu lagi malah bertambah. Jadi seakan-akan memang berusaha untuk mengatasi permasalahan, apalagi berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri. Maka hal itu cukup menguras energi, menguras pikiran daripada seorang Scorpio itu sendiri.
Nah, di sini bisa saya katakan ada dua sisi yang berbeda. Nine of Swords, Five of Swords, Queen of Cup, dan King of Cup. Di sini di awal-awal bulan Juni memang beban permasalahan kamu cukup banyak. Bukan beban daripada soal finansial, tetapi di sini beban secara moral, beban secara beban secara batin. Di sini permasalahan kamu kan berhubungan erat dengan perasaan, berhubungan erat dengan pikiran. Nah, di sini yang jadi masalah adalah kamu itu selalu memendam permasalahan itu sendirian dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu sendirian. Jadi bisa dikatakan sampai dengan 2 minggu awal di bulan Juni tahun 2020 sepertinya pergolakan bergejolak ya batin daripada diri kamu, yang sepertinya memang masih membuat permasalahan kamu terhadap diri kamu sendiri itu agak cenderung terendap. Jadi di sini yang jadi permasalahan adalah diri kamu sendiri. Yang menghancurkan diri kamu sebenarnya adalah diri kamu sendiri. Jadi di sini kamu harus bisa menstabilkan antara pikiran dan perasaan kamu supaya tidak lebih memperbesar permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Tetapi masuki minggu ketiga dan minggu keempat, di situ ada kartu Queen of Cup dan ada kartu King of Cup. Artinya di minggu ketiga dan minggu keempat akan ada sesuatu yang baik. Artinya di sini sebenarnya yang menjadi persoalan adalah kamu itu belum menemukan solusinya daripada masalah kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan di awal-awal bulan Juni yang menjadikan kamu terbebani, yang menjadikan kamu tertekan adalah karena kamu belum bisa mencari solusinya. Tetapi di sini memasuki minggu ketiga dan minggu keempat, kamu sudah mulai menemukan solusinya. Nah, ketika kamu bisa mencari solusi untuk masalah kamu sendiri, maka kamu akan bisa yang namanya memperbaiki dulu apa yang sudah ada. Jadi kamu nggak perlu mencari yang lain kalau yang saat ini masih bisa kamu perbaiki. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Tidak bisa tidak bisa keluar daripada situasi saat ini, tetapi kamu bisa memperbaiki situasi saat ini sebelum mencari situasi yang baru, mencari keadaan yang baru, dan mencari suasana yang baru. Jadi di sini untuk masalah perasaan daripada Scorpio itu sendiri, di awal-awal memang karena belum menemukan solusi maka agak cenderung tertekan, agak cenderung merasa terbebani. Tapi masuki minggu ketiga dan minggu keempat, solusi sudah ditemukan dan bisa memperbaiki terlebih dahulu apa yang saat ini ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian di sini kalau bisa saya katakan bergeser ke yang lain, untuk masalah pekerjaan sebenarnya kamu harus mengurangi rasa stres, merasa terbebani dalam masalah pekerjaan kamu. Di sini kamu harus bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi passion kamu. Ketika kamu bekerja sesuai dengan passion kamu, maka kamu bisa akan mendatangkan rezeki yang sifatnya stagnan tetapi itu sering. Jadi di sini kondisi rezeki kamu bisa dikatakan cukup baik, tetapi di sini ada kartu Six of Pentacles, artinya sedikit banyak rezeki yang kamu punya, kamu harus berbagi dengan sesama kamu. Supaya apa? Supaya kamu itu merasa tenang, merasa bersyukur, dan merasa bahwa apa yang kamu kerjakan saat ini memberikan manfaat, bukan hanya kepada diri kamu, tetapi juga keadaan di sekitar kamu. Jadi bekerja sesuai dengan passion, selesaikan dulu apa yang kamu bisa, dan kemudian menyelesaikan hal yang lainnya. Kemudian di sini kita beralih ke masalah yang lainnya, kita beralih ke masalah hubungan asmara. Ada kartu The Star dan ada kartu Ace of Swords. Di sini memang untuk masalah hubungan asmara adalah bagaimana ketika kamu dengan pasangan kamu itu bisa saling mengisi. Bisa saling mengisi dan bisa saling support satu sama lain untuk kesuksesan karir satu sama lain. Jadi di sini kalau bisa saling support untuk bisa saling mensukseskan satu sama lain. Pasangan kamu bisa support kamu untuk kesuksesan kamu, dan kamu bisa support untuk kesuksesan pasangan kamu. Jadi kamu itu bisa menjadi sukses itu secara beneran gitu loh. Jadi nggak usah pura-pura sukses gitu loh. Karena kalau segala sesuatunya itu dilingkupi dengan segala bentuk kepura-puraan, itu malah akan menjadikan beban yang tidak berkesudahan. Jadi di sini yang pertama adalah rasa saling support dengan pasangan itu harus ditekankan, harus diutamakan. Ketika bisa saling support satu sama lain dengan pasangan, maka itu akan sangat luar biasa sekali menjalani sebuah hubungan asmara dengan pasangan. Kemudian hindari konflik yang sebenarnya tidak perlu. Konflik yang tidak perlu sebenarnya harus bisa kamu hindari daripada kamu malah menciptakan konflik yang malah menjadikan beban pikiran kamu. Beban pikiran kamu itu sudah banyak dengan masalah-masalah yang lainnya. Jadi beban konflik masalah yang lainnya itu gak usah ditambah-tambahi dengan urusan hubungan asmara kamu. Jadi di sini di awal-awal memang ada masalah, sampai dengan akhir bulan Juni memang ada masalah yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi yang harus diwaspadai adalah munculnya pihak ketiga di dalam kehidupan kamu.
Nah, pihak ketiga ini munculnya kapan? Sepertinya di akhir-akhir bulan Juni tahun 2020 akan muncul pihak ketiga yang malah akan membuat kondisi kamu dalam kondisi yang agak cukup dilema antara lanjut atau berhenti bagi kamu yang belum menikah. Kalau kamu yang sudah menikah, yaitu antara diselesaikan atau tidak diselesaikan. Jadi di sini memang menjadi suatu kompleks. Permasalahan asmara yang paling berat adalah ketika memasuki minggu terakhir atau minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Juni tahun 2020. Jadi kamu harus bisa mengatasi ini, harus bisa menyelesaikan ini semua, dan tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di bulan Juni tahun 2020. Dan untuk kesimpulannya, ada kartu Wheel of the Fortune yang dimana kamu pasti bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di bulan Juni tahun 2020. Resonate tidak resonate, sekali lagi saya katakan tergantung kepada moon and rising kamu. Oke? Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Ing Pangasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.